Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita sebagai orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima janji Tuhan, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Kristus, firman yang memberikan jaminan, firman yang memberikan kelegaan, firman yang memberikan kekuatan menghadapi tantangan zaman ini. Di tahun baru ini, kita harus semakin yakin bahwa penyertaan Tuhan semakin luar biasa dan kita harus semakin tambah setia. Ya, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita tetap konsisten dalam kehidupan kita, iman kita, pengharapan kita kepada Yesus, karena Dia adalah sumber kekuatan bagi kita. Mari kita akan melihat di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang pertama. Firman Tuhan ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan membaca. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, masih berlaku. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya membaca berulang-ulang ayat ini, ada hal yang penting yang perlu kita pahami. Ya, kita sadar betul bahwa hidup ini segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya untuk bersuka cita, bersukaria, ada waktunya menangis, ada waktunya ketawa, ada waktunya hidup, ada waktunya harus mati, ya, ada waktunya menanam, ada waktunya menuai. Segala sesuatu ada waktunya. Usia manusia pun ada batasnya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya melihat keadaan zaman akhir ini, kita tahu tantangan semakin besar. Oleh sebab itu ketika saya membaca ayat ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, sebab itu baiklah kita waspada. Kata waspada ini kita garis bawahi. Hidup harus selalu waspada. Amin. Iya, kita masih ingat ya iklan dulu. Waspada, waspada, waspadalah. Kita harus selalu berjaga-jaga. Kenapa? Karena yang pertama, Pak Saudaraku, bahwa firman Tuhan mengatakan hari-hari semakin jahat. Harinya sih sama, Senin, Selasa, Rabu. Tetapi kehidupan kita melihat kenyataan. Keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Manusia bisa bertambah jahat. Mereka tidak tahu malu lagi melakukan kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Mereka tidak ada rasa takut, apalagi takut dengan Tuhan. Dengan yang kelihatan saja mereka berani, apalagi yang tidak kelihatan. Sehingga kata waspada ini, Bapak Saudaraku, kita perlu garis bawahi. Sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, dibawa untuk hidup serupa dengan Kristus. Tantangan tidak semakin mudah. Ya, hari-hari semakin jahat, tantangan tidak semakin mudah. Tapi kita di tengah-tengah zaman yang real, yang nyata ini, kita masih terus berjuang. Sehingga kata waspada ini harus selalu kita kenakan. Ya, firman Tuhan berkata, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Ya, iman, pengharapan, dan kasih ini yang membuat kita masih bertahan sampai hari ini. Sehingga kita harus waspada, kenakanlah iman, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, firman Tuhan. Seperti Yesus ketika dia mengalami ujian, cobaan oleh iblis, dia selalu berkata-kata tentang firman. Bukan dengan kekuatan secara manusia, tapi firman. Karena dia adalah firman. Sehingga yang keluar firman. Demikian juga kita, orang-orang percaya. Kita harus waspada dengan bekal iman, firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang menjadi perisai, menjadi kekuatan kita menghadapi kenyataan yang tidak mudah. Amin, Bapak Saudaraku. Kata waspada ini harus selalu kita kenakan. Bukankah hidup setiap hari kita harus waspada? Karena bahaya, cobaan, ujian, godaan akan selalu menerpa kita, orang-orang yang percaya. Kemudian yang kedua, Bapak Saudaraku, dikatakan, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Kata ketinggalan ini yang perlu kita garis bawahi. Kita tidak ingin ketinggalan. Siapa yang pernah ketinggalan naik kereta? Saya pernah mengalami, Bapak Saudaraku, ketinggalan kereta. Padahal sudah kelihatan keretanya, tetapi waktunya sudah habis. Sehingga kereta itu berjalan, saya hanya bisa melambaikan tangan. Tidak bisa mengejarnya, Bapak Ibu Saudara. Itu baru ketinggalan kereta. Ketinggalan pesawat apalagi. Ya, rasanya memang
Bagaimana begitu ya, saudaraku? Ketinggalan. Apalagi ketika kita ketinggalan masuk dalam kerajaan Allah. Melihat sejarah orang-orang Israel, banyak mereka yang sudah melihat mujizat-mujizat dari Mesir sampai keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun. Namun mereka tidak masuk dalam tempat pemberhentian. Mereka tidak bisa melihat di tempat pemberhentian tanah yang Tuhan janjikan, tanah perjanjian. Ya, mereka tidak bisa masuk dan menikmati yang ada di dalamnya karena mereka tidak taat. Dalam perjalanan mereka hanya bersungut-sungut. Mari kita akan melihat kebenaran ayat ini, Bapak Saudaraku. Bilangan 14 ayat 21 sampai 23. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kubuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku, ini tidak akan melihatnya. Mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak taat, bahkan yang menista, mereka tidak akan menikmati tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang percaya dalam perjalanan hidup kita, untuk menjadi serupa dengan Kristus adalah satu keputusan. Ketika Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, kita wajib hidup sama, serupa dengan Dia. Ya, manusia kita memancarkan terang Kristus. Itu menjadi wujud nyata di tengah-tengah zaman ini. Dan ini adalah perjuangan kita, seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, untuk menerangi dunia yang gelap. Jadi jika dunia yang gelap ini masih ada harapan, berarti masih ada orang-orang yang percaya yang terus berjuang untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang dikuduskan, bangsa yang dikasih oleh Tuhan, yang masih ada di muka bumi ini, yang masih terus berjuang untuk menjadi umat yang berkenan di mata Tuhan. Kita semua mengalami penderitaan yang sama. Firman Tuhan sudah mengingatkan. Oleh sebab itu mari kita berjuang. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya, sehingga ayat ini di dalam Ibrani pasal yang keempat ini dikatakan, supaya jangan ada orang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Jangan sampai kita ketinggalan, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian yang ketiga, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Apa ini maksudnya, Bapak Saudaraku? Selama masih ada anugerah Tuhan sampai hari ini, selama masih bisa dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Maksudnya, kita masih tinggal dalam zaman anugerah. Anugerah pengampunan. Anugerah untuk berbalik dari cara hidup yang salah kepada cara hidup yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Selalu menegur kita, menasihati kita. Bahkan firman Tuhan itu sendiri yang menggembalakan kita. Karena Dia adalah gembala. Firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia. Luar biasa Tuhan kita. Sehingga bagian yang ketiga ini, saudaraku, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Hari ini adalah kesempatan kita untuk hidup berkenan di mata Tuhan. Maksud saya semakin hari tambah berkenan. Walaupun kita sadar tantangan zaman tidak mudah. Keinginan hati, keinginan daging kadang kita juga masih kuat. Kadang kita jatuh bangun berjuang. Jujur Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga tema kali ini ya saya berikan tema pentingnya mengingat hari pemberhentian. Kenapa? Karena segala sesuatu ada waktunya. Tuhan pun menciptakan segala sesuatu, pada hari yang ketujuh Dia berhenti. Orang bilang istirahat. Istirahat bukan ongkang-ongkang. Tapi kalau kita mau baca firman Tuhan, ya Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu. Dan itu semuanya kudus, suci, dan mulia. Di hari yang ketujuh Dia semakin memuliakan. Dalam arti segala ciptaannya semakin tambah mulia. Sehingga kita dapat ambil hikmahnya. Ketika masih bisa dikatakan hari ini, mari kita kuduskan Tuhan dalam hidup kita. Di tahun yang baru ini kita semakin menguduskan hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pentingnya mengingat hari pemberhentian. Kenapa? Kita harus waspada. Yang kedua, kita harus tetap konsisten dengan apa yang sudah kita terima, firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita untuk belajar dan berusaha menjadi pelaku firman Tuhan.
supaya kita tidak ketinggalan. Yang ketiga dikatakan, selama dikatakan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, masih berlaku. Berarti masih ada kesempatan untuk kita bisa melakukan banyak hal, terlebih untuk berdiam diri. Orang bisa bekerja, orang harus juga istirahat. Ya, semuanya ada waktunya. Jika orang Israel ada hari Sabat, mereka tidak boleh melakukan banyak hal, bahkan pekerjaan apapun. Mereka harus benar-benar berdiam diri. Waktu untuk merenungkan hidup mereka. Waktu di mana ya, mereka memahami pribadi Allah yang besar. Demikian juga kita, orang-orang Israel secara rohani, kita dipanggil untuk berdiam diri. Berdiam diri untuk merenungkan segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Rancangan Tuhan yang indah yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Ya, Sabat kita adalah di mana kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kapan? Kapanpun, Bapak Ibu Saudaraku. Berbicara tentang Sabat, itu kapanpun Tuhan mau, kita harus berhenti. Yaitu berdiam diri. Menanti-nantikan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berbicara, berdiskusi, berdialog dengan pribadi Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, justru dalam tinggal tenang, disitulah letak kekuatan. Letak kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Ya, jadi tidak heran jika Daud berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena Daud merasakan ketika tinggal dalam hadirat Tuhan, dia mendapatkan kekuatan. Dia mendapatkan satu, ibarat kalau handphone kalau dicas itu sudah 100%, apalagi ditambah dicas lagi tambah kuat. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang percaya, pentingnya kita untuk mengingat hari perhentian. Sehingga saya teringat akan satu ayat di dalam Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Jika kita melihat orang yang sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, memasuki tahun 2025, mari kita koreksi hidup kita. Kita minta hikmat Tuhan. Apa yang berkenan ya Tuhan untuk aku lakukan. Ya, jadi kembali lagi saya mau tekankan Bapak Saudaraku, mengapa pentingnya kita mengingat hari pemberhentian. Ya, kata berhenti di sini dimaksudlah berhenti dari cara hidup kita yang salah, berhenti dari dosa, berhenti dari hal-hal yang memisahkan kita dari kasih Allah, dan berjuang untuk memperoleh warisan kekal dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 9 ayat 24-25 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Jadi Bapak Saudaraku, mari di tahun yang baru ini, kita tetap memiliki antusias, memiliki semangat untuk meraih apa yang Tuhan sediakan. Ya, memang segala hal tidak mudah. Memang segala hal perlu perjuangan. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, Bapak Saudaraku, marilah kita berlomba dalam iman. Iman yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Ya, untuk meraih cita-cita. Cita-cita apa, saudaraku? Cita-cita yang ada di dunia ini yang sementara. Apa yang baik, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang mulia. Ya, apa yang disebut kebaikan, kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Dan saya yakin apa yang menjadi harapan kita, Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan. Amin, Bapak Saudaraku. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kita ketinggalan. Amin. Jangan sampai kita ketinggalan. Mari kita terus berjuang dengan segenap hati kita.
dengan segenap kekuatan kita. Seperti firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Mari kita mengasihi Tuhan dengan cara hidup kita. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita. Amin, Bapak Saudaraku. Tetap semangat, maju terus. Tahun 2005 adalah tahun kemenangan bagi kita semuanya. Dan kita akan menerima janji-janji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, di tahun 2025 ini kita tetap yakin bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Kita tidak pernah sendirian. Dialah yang Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman. Firman yang mengingatkan kami, menguatkan kami untuk kami menghadapi tantangan yang ada di depan kami. Satu perkara yang kami percaya, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan Allah yang Immanuel, yang selalu ada dalam perjalanan hidup kami. Beri kami kekuatan, berikan kami iman, pengharapan, dan kasih di zaman akhir ini, supaya nyata kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya dalam segala hal. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadikan kami orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.